teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center. Dan jangan lupa loncengnya ya, untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua masih dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, dan kita dengan kerinduan hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan, tapi kita juga mau meninggikan namanya, memuliakan namanya. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam setiap hati kami, dan biar saat ini Tuhan Engkau yang ambil alih. Biar Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami Tuhan. Dan kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Biar nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan. Ini pujian hati kami bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang maha tinggi. Haleluya. Sebab Kau Raja di atas segala raja Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan Yesus. Kau mau merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Biar kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Yesus. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival
kita bagi kemuliaan Yesus di pujian kami Tuhan. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Angkat pujian bagi namanya. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Biar ini menjadi pujian bagimu Tuhan. Biar namamu yang ditinggikan Yesus. Selamanya kami mau menyembahmu Tuhan. Hosanna, Hosanna, bagi Sang Raja. Segala kemuliaan hanya bagi namamu. Ini pujian kami Yesus. Ini pujian hati kami. Hanya bagi namamu Yesus, Yesus. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ya Allah Baba 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 se. Ya Allah Baba 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 Baba. Haleluya. Kau yang layak diagukan, layak ditinggikan, layak terima pujian. Ya Allah Baba 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 se. Ya Allah la 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 Baba 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 Baba. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian bagi namamu. Haleluya. Ya Allah Baba Baba Baba. Ya Allah Baba 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 Baba. Ya Allah Baba 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 Baba. Ya Allah Baba 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 Baba. Sungguh dengan hati kami Tuhan, kami mau meninggikan namamu Yesus. Sebab Kau sungguh baik bagi kami Yesus. Ya Allah Baba 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 Baba. Ya Allah Baba 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 Baba. Ya Allah Baba 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 Baba. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau tak tergoyahkan Yesus. Kau yang kami pegang teguh Tuhan. Kau pengharapan kami Yesus. Ya Allah Baba
Tuhan saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati kami. Engkau yang terlebih dahulu membuka telinga kami Tuhan, memberkati hati kami Tuhan. Biar firman yang kami dengar Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya itu adalah isi hati-Mu Yesus. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, senang bisa bertemu lagi dalam ibadah online dari Fresh Generation dan Excel GCC. Nah, hari ini kita mau 2 minggu lalu kita kan sudah kita merayakan satu peristiwa yang sangat penting dalam kekristenan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah salah satu, boleh dibilang dia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Karena bayangin dia cuma hidup 3 tahun, bukan hidup 3 tahun sih, istilahnya dia bekerja, berkarya selama 3 tahun, dan dia, tapi dampak yang dia kerjakan, pengaruh yang dia kerjakan itu berdampak sampai hari ini. Dia selama 3 tahun itu dia fokus untuk dengan 12 orang murid yang dia ajarin, yang hidup bersama-sama dengan dia, yang tahu bagaimana pengajarannya, yang diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Dan dari 12 orang itu Tuhan bisa pengajaran Tuhan Yesus itu bisa tersebar sampai ke seluruh dunia. Jadi boleh dibilang Tuhan Yesus itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Kekristenan itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat berpengaruh karena setiap kita juga diberi mandat untuk memuridkan orang lain gitu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang berpengaruh ya. Kalau Tuhan kita berpengaruh, pasti kita juga bisa jadi orang-orang yang berpengaruh. Nah, untuk itu mari kita sama-sama baca dari Matius pasal 5 ayat 13. Ya, saya bacakan ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini adalah salah satu pengajaran Tuhan Yesus waktu itu ketika istilahnya termasuk dalam salah satu khotbah di bukit. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa kamu adalah garam dunia. Nah, kalau bicara soal garam itu nggak perlu banyak. Kalau kita masak daging 1 kilo, garamnya nggak perlu 1 kilo kan. Cukup sedikit, tapi udah memberi rasa gitu, membuat makanan itu jadi enak. Coba kalau ada makanan yang biarpun makanan itu kelihatan begitu menggiurkan, yang kelihatan begitu lezat, tapi waktu kita coba makan, ternyata rasanya hambar. Pasti kita jadi nggak selera lagi untuk makan. Nah, jadi garam itu begitu luar biasa, istilahnya nggak perlu banyak, tapi punya pengaruh. Dan dikatakan juga kalau jadi tawar atau sudah nggak asin lagi, berarti sudah kehilangan pengaruh. Nah, kalau bicara soal pengaruh, ada 2 jenis pengaruh yang kita bisa pelajari dari Alkitab. Yang pertama dikatakan pengaruh, yang pertama adalah pengaruh baik. Kita baca di Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, salah satu pengaruh yang dikatakan pengaruh yang baik, dikatakan kita dalam hidup kita harus selalu ada garam. Berarti hidup kita harus selalu ada pengaruhnya. Nah, pengaruh yang baik itu salah satunya dikatakan berdamai, hidup berdamai dengan orang lain. Ya, pengaruh baik yang lain ya kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu sesuatu yang bisa kita
memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, jenis pengaruh yang kedua adalah tentang pengaruh buruk. Kita baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Nah, jadi dikatakan sini janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Nah, kita itu bisa mempengaruhi orang lain, tapi orang lain juga bisa mempengaruhi kita, ya. Selama ada akses, pengaruh itu bisa masuk. Nah, kalau misalnya saya kenal dengan seseorang, maka saya punya akses untuk mempengaruhi orang itu, dan orang itu pun punya akses untuk mempengaruhi saya. Nah, jadi pengaruh yang kita berikan, ya, kita bisa dipengaruhi orang lain, kita pun bisa mempengaruhi orang lain. Tapi perhatikan baik-baik, pengaruh yang kita berikan tergantung apa dan siapa yang mempengaruhi kita. Saya ulangi ya, pengaruh yang kita berikan, entah itu pengaruh baik atau pengaruh buruk, itu tergantung apa dan siapa yang mempengaruhi kita. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut lagi tentang pengaruh baik dan pengaruh buruk, di era digital ini pengaruh baik ataupun pengaruh buruk itu bukan cuman dari kita berteman secara fisik, tapi itu bisa berupa apa yang ada di dunia digital. Jadi itu bicara soal siapa yang kita follow di Instagram, apa yang kita nonton di YouTube, games apa yang kita mainkan, kemudian juga gosip apa yang kamu dengar. Nah, drakor favorit apa, drama Korea apa yang kamu suka nonton. Itu semua adalah jenis pengaruh yang bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, sekarang coba teman-teman pertimbangkan. Dalam hidup teman-teman lebih banyak pengaruh buruk atau pengaruh baik, termasuk pengaruh dari media sosialnya teman-teman. Nah, coba kalau dikatakan kualitas pengaruh itu, kalau kita gambarkan di sebuah neraca, di sebuah timbangan, pengaruh baik dan pengaruh buruk, maka teman-teman bisa menilai kualitas pengaruh yang mempengaruhi teman-teman itu baik atau buruk, tergantung berapa banyak waktu yang teman-teman berikan untuk hal itu. Kemudian tergantung perhatian mata dan telinga yang kita arahkan kepada hal itu. Saya nggak menentang soal media sosial, saya nggak menentang teman-teman untuk main game, saya nggak ngelarang untuk teman-teman hidup di hutan seorang diri gitu supaya nggak kena pengaruh buruk. Nggak, sama sekali nggak. Tapi coba teman-teman hitung berapa banyak waktu yang teman-teman pakai untuk dipengaruhi oleh hal-hal itu. Apakah itu pengaruh baik atau pengaruh buruk? Jika teman-teman lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal buruk, maka sudah pasti dan jelas pengaruh yang teman-teman berikan kepada orang lain itu juga akan jadi pengaruh yang buruk. Tapi jika teman-teman belajar untuk menyeimbangkan atau bahkan membuat lebih banyak hal-hal baik mempengaruhi teman-teman, maka tentunya pengaruh yang teman-teman miliki terhadap orang lain itu akan jadi pengaruh yang baik, akan jadi pengaruh yang berkualitas. Nah, kenapa sih pengaruh itu begitu penting? Kenapa kita harus memperhatikan jenis pengaruh yang kita miliki, jenis apa yang mempengaruhi kita, supaya kita bisa memberikan pengaruh yang baik. Nah, saya ada satu kutipan dari seorang pendeta, penulis dan juga pendeta lah, yang cukup terkenal. Dia banyak menulis buku, dia mengajar juga, dia dikatakan pendidik. Namanya Charles R. Swindoll. Dia punya satu kutipan tentang kepemimpinan. Dikatakan leadership is influence to the extent we influence others, we lead them. Jadi dikatakan ini kepemimpinan itu adalah pengaruh. Sejauh mana pengaruh kita terhadap orang lain, sejauh itu pula kepemimpinan kita. Jadi kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh. Itu sebabnya kenapa murid-murid Yesus bisa mempengaruhi orang banyak tanpa mereka perlu buka gereja. Mereka nggak pernah bikin gereja, namanya gereja murid Yesus. Mereka nggak pernah buat gereja seperti itu. Maaf ya kalau ada yang punya gereja namanya gereja murid Yesus. Tapi maksud saya dari ke-12 murid itu mereka sendiri mereka sendiri nggak punya gereja. Tapi pengaruh mereka begitu luar biasa. Apa yang mereka ajarkan itu begitu luar biasa. Karena bisa terus sampai hari ini ada.
Nah, jadi pengaruh kalau kita dari sejak muda belajar untuk punya pengaruh yang baik, itu akan mempengaruhi hidup kita di masa depan. Jadi kepemimpinan itu bukan soal jabatan, tapi soal pengaruh. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, jadi mungkin teman-teman pikir, oh kalau gitu saya nggak perlu hormat dong sama pemimpin saya. Nanti dulu. Pemimpin yang punya jabatan tetap harus kita hormati. Karena ada satu perkataan juga katakan bahwa honor is given, respect is earned. Rasa hormat itu bisa kita berikan walaupun kita nggak respect sama orang itu. Tetap kita harus menghormati pemimpin kita. Kalau kita di rumah, ya pemimpin kita adalah orang tua kita. Apapun kekurangan mereka, apapun yang mereka lakukan, meskipun kita nggak ngerasa respect terhadap mereka, kita harus tetap menghormati mereka. Karena kita bisa memberikan hormat tanpa respect itu bisa. Jadi honor, ingat ya, honor is given, respect is earned. Dan kalau dari sejak muda kita belajar membiasakan diri untuk jadi orang-orang yang biasa dipengaruhi oleh hal-hal yang baik. Sehingga kita juga biasa memberikan pengaruh yang baik. Satu saat kita akan jadi pemimpin sejati. Ya, bukan cuma baik, tapi kalau kita belajar bahwa kualitas pengaruh kita itu benar-benar kualitas ilahi, itu satu saat Tuhan yang akan istilahnya awalnya kita ini bukan pemimpin tanpa jabatan, ya. Tapi kalau kita terus memberikan pengaruh yang baik, satu hari kita akan jadi pemimpin yang sesungguhnya. Jadi being a leader without a title through your godly influence, and one day you will become a real leader. Jadi pupuk istilahnya kebiasaan yang baik. Karena kan dibilang tadi kebiasaan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau dari sekarang teman-teman berusaha jaga kualitas pengaruh, hal-hal yang mempengaruhi teman-teman, sehingga pengaruh yang kalian miliki itu bisa jadi pengaruh yang berkualitas baik. Satu saat Tuhan pasti akan membuat teman-teman jadi pemimpin yang sesungguhnya. Ya, kita bisa jadi orang-orang yang punya pengaruh dalam kehidupan orang lain. Apalagi ada kuasa kebangkitan Kristus di dalam kita. Ya, semoga apa yang teman-teman dengarkan hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu terima kasih Engkau sudah mengajar kami Tuhan bahwa kami ini adalah garam dunia. Biar Engkau menolong setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam mengizinkan Engkau mempengaruhi kami dengan hal-hal yang baik. Roh Kudus-Mu mempengaruhi kami dalam hal-hal yang baik. Biar kami belajar untuk merenungkan firman-Mu, kami belajar untuk dipengaruhi oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga kami juga dapat berpengaruh bagi hidup orang lain. Kami juga bisa memberkati hidup orang lain. Karena itu Tuhan, saat ini kami minta Tuhan, ya Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami. Bangkitkan kerinduan, kehausan kami akan Engkau. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang memuridkan orang lain. Tanpa perlu jabatan, tanpa perlu sebuah title Tuhan. Tapi biar sungguh-sungguh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu yang menonton pada hari ini, yang sudah beribadah pada hari ini. Biar Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati setiap studi mereka, berkati keluarga mereka. Lindungi mereka Tuhan, lindungi dari segala virus, lindungi dari segala sakit penyakit, lindungi dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Biar kiranya nama-Mu yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.